sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama ada bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang dimana bagian ketiga merupakan tekad bangsa Indonesia untuk membentuk bahasa Indonesia. Dan pada tahun 1928 itulah bangsa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947 yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Sewandi menggantikan ejaan Van Ophusen 1901. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian ini dikuatkan dengan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Penemu bahasa Indonesia. Kemunculan bahasa Indonesia tidak terlepas dari Muhammad Tabrani Suwedjuwitjitro. Ia lahir di Pekasan, Madura pada tanggal 10 Oktober 1904. Ia meninggal pada tanggal 12 Januari 1984 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Ia bekerja di Harian Hindia pada Juli 1925. Ia menerbitkan tulisan yang berjudul Kasihan pada tanggal 10 Januari 1926 sebagai gagasan awal untuk menggunakan nama bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa yang resmi bagi Republik Indonesia, serta bahasa untuk persatuan bangsa Indonesia. Proses ini menyebabkan bahasa Indonesia saat ini dari berbagai bahasa Melayu yang dipakai di Riau ataupun di Semenanjung Malaya. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Fungsi bahasa secara khusus ada beberapa poin. Poin pertama ada fungsi instrumental. Fungsi instrumental adalah penggunaan bahasa dapat dipergunakan untuk melayani lingkungan di mana bahasa tersebut dipergunakan, serta bahasa dapat menyebabkan terjadinya peristiwa tertentu. Yang kedua ada fungsi regulasi. Fungsi regulasi ialah penggunaan bahasa yang digunakan untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan manusia. Yang ketiga ada fungsi representasional. Fungsi representasional adalah bahasa yang bertujuan untuk mengabarkan maksud dan tujuan tertentu. Yang keempat ada fungsi interaksional. Fungsi interaksional adalah bahasa yang dipergunakan sebagai media dan menjamin terjadinya interaksi serta memantapkan terjadinya komunikasi antara penutur dan pendengar dalam berkomunikasi. Yang kelima ada fungsi personal. Fungsi personal ialah bahasa yang dipergunakan sebagai alat dalam mengekspresikan diri, misalnya mengenai emosi, pendapat, perasaan, serta maksud-maksud yang bersifat individu. Yang keenam ada fungsi heuristik. Fungsi heuristik adalah bahasa yang dipergunakan dalam mempelajari dan mengkaji ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi, serta menyampaikan rumusan-rumusan yang bersifat ilmiah. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif ialah bahasa yang dipergunakan dalam proses penciptaan imajinasi.
Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan penyempurnaan. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Oysen yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia, hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, muncul ejaan-ejaan baru yakni sebagai berikut. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. A. Ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Oysen. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Ejaan Republik merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusunan kampus ilmiah. Ejaan pembaruan. Ejaan ini merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Penulisan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaruan Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 57. Panitia berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan yang baru. Akan tetapi, hasil panitia tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi hingga ejaan itu pun belum pernah berlaku hingga saat ini. C. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini dikenal sebagai ejaan Melayu dan Indonesia. Ejaan ini dibuat dalam perjanjian persahabatan Indonesia dan Malaysia. Contoh ejaannya terdapat pada slide PPT ini. Ejaan ini tidak pernah terrealisasikan karena adanya konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada tahun 62. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. D. Ejaan baru diresmikan pada 19 September tahun 1967. Contohnya remaja menjadi remaja, baca menjadi baja, sunyi menjadi sunji, syarat menjadi sejarat, tahta menjadi tajta. D. Ejaan yang disempurnakan diresmikan pada tahun 17 Agustus 1972. 1. Perubahan huruf jika menjadi jika, syarat menjadi syarat, cukup menjadi cukup, akhir menjadi akhir, nyata menjadi nyata, supaya menjadi supaya. 2. Huruf F, V, dan Z diresmikan. 3. Huruf Q dan X lazim digunakan di bidang ilmu pengetahuan, tetap digunakan misalnya Furqan dan Xenom. 4. Penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penulisan huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga penulisan singkatan dan akronim, yang keempat penulisan tanda baca, yang kelima penulisan angka dan bilangan, dan yang keenam adalah penulisan unsur serapan.